Ini kita udah sampai di Bandara Supadio, Pontianak. Ya, ini dengan om-om kita ya, dari Pontianak semuanya. Pontianak. Orang Teochew. Pak Teochew Wei. Nah, ini lagi musim durian juga di Pontianak. Selamat siang semuanya dari Jakarta. Sekarang aku lagi di Bandara Soekarno-Hatta. Hari ini aku mau berangkat ke Pontianak, kota khatulistiwa, yang juga dikenal sebagai salah satu surga kuliner di Indonesia. Ini pertama kalinya aku ke Pontianak, excited banget, nggak sabaran mau kulineran di sana. Dan hari ini aku berangkat dari Jakarta ke Pontianak dengan maskapai Pelita Air, yang merupakan bagian dari Pertamina. Sekarang udah jam 10:30 siang ya. Dan pesawat aku jam 11:20. Let's go. Ini sepertinya pertama kali aku naik penerbangan domestik dari Terminal 3 Soekarno-Hatta. Ini Terminal 3-nya bagus banget ya. Aku udah lupa sih, pernah apa enggak penerbangan domestik dari sini. Tapi kalau penerbangan internasional pernah dari Terminal 3. Ini mau ke boarding gate-nya harus jalan jauh juga. Soalnya gede banget. Di sana ada ditulis Pontianak jam 11:20. Nah, ini udah boarding ya. Sebentar lagi kita berangkat Pontianak. Ini penerbangan 1 jam lebih, dikasih snack juga, ada roti, terus 1 botol mineral water. Setelah penerbangan selama 90 menit, pesawat perlahan-lahan menurunkan ketinggian mendekati Bandara Supadio Pontianak. Dari jendela Sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia terbentang megah di bawah sana, seakan menyambut kedatangan kami dengan lanskap Kalimantan yang masih hijau dan tenang. Ini kita udah sampai di Bandara Supadio, Pontianak. Masih hujan kayaknya di luar sana. Nanti mau ke Brunei lagi ya, Iya. Iya, mau ke Kucing ke Brunei gitu. Iya, mau ke Singkawang juga. Ya. Katanya di Pontianak lagi musim buah-buahan, musim rambutan, durian. Di Medan juga lagi musim durian, sama. Nah, ini udah sampai Pontianak dan kebetulan sekali tadi di airport ketemu teman online kita. Nah, ini. Halo, Om. Panggilnya Om ya? Ya, Orang Pontianak. ya Pontianak. Ini sekarang lagi Di Pontianak, lagi Bali. jalan-jalan kuliner. kulineran. Terus tadi kebetulan sekali satu pesawat pula. Dan nanti kita nginapnya di satu hotel pula, kebetulan sekali. Ya, ini dengan om-om kita ya, dari Pontianak semuanya. Pontianak. Orang Teochew. Pak Teochew Wei. Iya, tak Teochew Wei. Iya, iya. Wei, no, tampo-tampo. Dia udah dicek lah. Iya. Ya, pada kenal. Iya, benar.
mau cari duku sama durian. Oh, lagi musim buah-buahan ya. Iya. Eh, Kamu datangnya pas lagi. Ini aku Suka nebeng. durian nggak? Suka banget orang Medan, rata-rata suka durian lah. Wah, cocok deh kamu deh. Cocok lah, durian cocok ya. Di Medan lagi musim juga. Eh. Kita dulu sampai ke Bali. Jambi, Oh, Bangka. Bangka. Oke, dan makan durian. Iya Bangka, ke Bangka. Terus apa itu Belitung ya? Belitung. Bangka, Belitung, Sama di itu Tanjung Pulau Bintan. Pulau Pulau Bintan. Bintan. Sana durian banyak juga, Iya, Belitung, kita cari Bangka. sampai ke sana, ke kebunnya. Kalau kita ke KL, kita ke kebunnya juga. Langsung ke kebunnya. Ah, ah. Pemburu durian itu artinya. Ingin jalan aja. Kita beli Musang King sekali beli 50 kilo. 50 kilo. Bawa pulang gitu atau gimana? Enggak. Makan di sana langsung? Makan nggak habis, besok pagi makan lagi. Waduh. Baru beberapa menit meninggalkan Bandara Supadio, suasana Pontianak langsung terasa. Di kedua sisi jalan terlihat deretan rumah-rumah sederhana dan pepohonan yang rimbun. Kesan pertamaku tentang kota ini tenang, bersahaja, dan dekat dengan alam. Dengan jumlah penduduk sekitar 600.000 jiwa, Pontianak tumbuh sebagai kota yang beragam. Masyarakat Melayu, Tionghoa, dan Dayak menjadi warna utama Pontianak, berdampingan dengan berbagai suku pendatang lain yang ikut membentuk identitas kota ini. Keberagaman itu terasa di banyak hal, dari bahasa sehari-hari, kuliner, hingga bangunan-bangunannya. Setibanya di pusat kota, kami langsung mampir ke salah satu warung bakmi legendaris di Pontianak. Dari sinilah petualangan kuliner kami di kota Khatulistiwa ini resmi dimulai. Ya, makan. Namanya bakmi kepiting Oki. Legend di sini Wari ya. Mantap. Mantap. Toppingnya banyak banget. Dia ada bakso ikan, hei, ya, Ya, ini hei. Terus ada ini haipia. ya. Ya, ini kayak shrimp cake gitu lah dari udang. Terus ini ada hepnya dari ikan. Terus ini ada juga kulit pangsit goreng. Toppingnya banyak banget. Ini yang porsi spesial. Spesial. Tekstur mie-nya enak ya. Ya. Dia meskipun halus tapi dia legit banget dia. Iya. Kayak bisa membal gitu juga. Mati ya. Ini non halal ya? Ada minyak babinya juga ya? Ada. Ya, babinya babi itu. Ya. Kok itu enak loh. Ya. Cabenya pedas juga. Ya. Tambah pakai kali goreng enak. Ini yang jual orang Kek apa orang Teochew? Teochew. Mau jadak pakai orang putih. Di kotanya, kota Pontianaknya. Orang Teochew. Teman-teman yang nggak tahu, orang Kek, orang Teochew itu kayak seperti subetnis orang Tionghoa. Kan orang Tionghoa dulunya bermigrasi ya dari China ke Indonesia. Terus banyak subetnisnya dengan dialek masing-masing juga. Misalnya bahasa Hakka, bahasa Teochew. Aku sendiri orang Teochew. Kampungnya di Santou, Suatao sana. Dulu aku pernah bikin vlognya juga, menelusuri kampung leluhur. Boleh ditonton dulu bagi teman-teman yang belum nonton.
Dan di sini rasanya kayak bagi kampung Teochew jadinya, orang-orang rata-rata bahasa Teochew juga ya. Iya. Biasa dia ada kepiting, hari ini nggak ada ali kosong. Kepitingnya maksudnya kepiting, Ada capitnya, oh sapit kepitingnya itu. ya, sama isinya juga ada. Tapi Sang, kayak ini ada daging kepitingnya sih. tuh dia boleh tuh, di sini ada dikit. Kan, gitu. Ya. Pak Heri ya. Budi mau tambah kue tiaonya lagi? Nggak cukup, Sak kue tiaw ada kue tiaw tengah. udah cukup. Nanti mau coba yang lain. Oh iya. Mana ya lo? Sehun tiao, Ini cocok nggak? Itu. Cocok ya? enak. Dengan ko siapa namanya? Ati. Ati. Ah. Ini bisnis keluarga udah turun-temurun juga berarti Iya, ya? berarti saya udah generasi ketiga. Generasi ketiga, udah berapa tahun nih itu? Berarti dari kakek kurang lebih 90 tahun lebih. 90 tahun lebih. Waduh, ini udah legend sekali ya Iya. di Pontianak. Ini resepnya dari kakek memang. Dari kakek ya. Oke. Kita Orang Teochew, Teochew Nang. kejulan. Ah, 13 tahun udah mulai jualan dah. dari 13 tahun. Iya. Asli dari Sungko. Kakek mau itu laut. Berarti kakek buyut. Kakek buyut dari Sungko datang sini. Iya. Oke. Orang Manchu ya, ini Manchu. Oh, Qing ya, Qing ya. Yang langsung Kepang tuh. Itu dinasti Qing berarti Ah. datang ke sini. Iya. Oke, mantap. Thank you, Ko. Oke, Ya, sukses. Ya, Yap. ya. Nah, Ya, yuk. ya, saya sampai juga di sini. Ya. Ah. Kalau datang ke Pontianak wajib dicoba ya. Tapi ini non halal. Tadi itu porsinya kalau nggak salah Rp45.000. Ini lokasinya di Jalan Gajah Mada. Hari ini hujan, jadi nggak terlalu panas ya. Biasanya Pontianak terkenal dengan cuacanya yang super panas. Kami melanjutkan perjalanan menuju Siantan, sebuah kecamatan yang berada di area pinggiran kota Pontianak. Di rute ini, kami melintasi dua jembatan utama, Jembatan Kapua 1 dan Jembatan Landak. Jembatan-jembatan yang kita lalui ini adalah jembatan baru yang dibangun di samping jembatan lamanya. Jembatan baru ini dinamakan duplikasi Jembatan Kapua 1 dan mulai digunakan secara resmi pada Maret 2024. Sebelumnya, arus lalu lintas di jalur ini sering mengalami kemacetan parah, terutama pada jam sibuk. Namun, sejak jembatan baru berfungsi, kemacetan mulai berkurang dan akses menuju Siantan maupun bagian kota lainnya terasa lebih lancar. Nah, kalau ke sini udah Siantan namanya. Oh, ini udah Siantan. Udah masuk Siantan. Berarti lewatin Sungai Landak, kita udah masuk Siantan ya. Siantan itu dia daerah masih bagian Pontianak. berarti ya? Cuman dia hanya kecamatan aja. Oh, kecamatan. Aduh, langsat udah mulai keluar ini. Oh, lagi musim buah-buahan ini juga. langsat. Iya. Di sini namanya langsat. Ya, saya nggak pilih. Dua-dua. Saya ambil bahan. Ya, masih ya. Ini langsatnya 1 kilo 25.000. Tapi katanya belum terlalu musim sih. Kalau lagi panen raya bisa murah banget. Ada yang sampai 20.000 dapat 3 kilo. Ini langsatnya gede-gede amat juga ya. Tapi terlalu gede juga banyak biji. Iya, bijinya gede juga ya. Daripada dia ngambil yang bawah tadi kecil-kecil. Iya. Manis nih. Manis. Manis banget. Nah, ini dagingnya tebal banget juga nah. Memang di Medan nggak ada lagi. Langsat. Ada. Duku ada. Tapi nggak tahu lagi musim apa enggak. Kemarin pas pulang lagi musim rambutan sama durian di Medan. Hari ini hoki banget dibawa keliling Pontianak. Nah, ini sekarang aku udah sampai di Tugu Khatulistiwa Pontianak. Sebuah tempat yang sangat ikonik di kota ini. Jadi Pontianak dilalui oleh garis Khatulistiwa, garis yang membagi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Untuk masuk ke sini kita harus bayar uang tiket Rp10.000.
Nah, ini jadi monumen yang paling awal dibangun pada tahun 1928 oleh Belanda pada saat itu. Kemudian bagian luarnya yang kita lihat sekarang ini dibangun pada tahun 1991 dan diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Barat pada saat itu. Jadi kalau kita lihat di sana ada kelihatan tulisnya 0 derajat, itu merupakan lintang 0 derajat. Untuk garis bujurnya 109 derajat. Dan di Indonesia sendiri ada beberapa tempat yang dilalui oleh garis khatulistiwa, tidak hanya di Pontianak. Indonesia itu ada 8 titik ya. Nah, kita Kalimantan itu ada 3, kemudian Sumatera itu ada 2, Sulawesi ada 1, kemudian Maluku, Papua. Dan setiap tahunnya pada tanggal 21 hingga 23 Maret dan 21 hingga 23 September terjadi sebuah fenomena alam di sini yang namanya titik kulminasi ya, yaitu matahari berada tepat di atas kepala kita yang juga dikenal sebagai hari tanpa bayangan. Jadi kalau kita berdiri secara tegak nggak kelihatan bayangan kita karena matahari memang tepat di atas kepala kita. Tapi sayangnya aku datang bukan pada saat tanggal-tanggal tersebut, nggak bisa merasakan fenomena tersebut. Oh, aku dikasih piagam. Udah sampai di sini. Buktinya udah sampai. Iya. Di sini ada tulis ya, garis lintang 0 derajat dan garis bujur timur 109 derajat. 25 November 2025. Jam tanggalnya. Iya, lengkap semuanya. Terima kasih, Pak. Yuk, makasih. Mari. Ini biasanya arung yang begini. Nah, ini Sungai Kapuasnya. Kita lihat dari dekat ya. Di tepi sungainya kayak ada warung gitu ya. Warung berbentuk kapal. Dan katanya biasanya pas malam hari ada kapal yang berangkat dari sini dan keliling gitu ya. Katanya cukup bagus ya, kelihatan ada lampu-lampunya gitu. Ini sepertinya sungai terlebar di Indonesia yang pernah aku jumpai. Nah, nggak jauh dari Tugu Khatulistiwa tadi ada warung gorengan yang terkenal katanya, tepat di samping sebuah SPBU. Neka gorengan. Ini talas goreng. Oh, Uyen kalau di Medan. oh ini itu. Bakwan ya? Oh, Oh, bakwannya tipis-tipis. Ini ya, sari kacang hijau ya? Dari kacang hijau. Ada cendol juga. Ada cendol. Ini pakai santan juga berarti. Pakai santan. Nah, ini katanya kalau di aplikasi Maxim ada titiknya, namanya es cendol dan pisang goreng talas pastel. Iya. Di Jalan Khatulistiwa ya? Iya. Oke. Ini sebutan di tiap kota beda-beda. Kalau di Medan Uyen. Oh, Hujan. Uyen juga. Kalau Bangka Boyan ya? bahasa Aceh bilang bujan. Uyen. Oh. Bagian luarnya crispy banget, dalamnya lembut. Ini talasnya, keladi. Ini ada sosokannya juga. Bumbunya, iya, Ya, betul. bumbunya. ini cobain. Iya. Berarti kayaknya. Hah? Benar. Wah, pokoknya wagu ya. Ini sambalnya Iya. pedas asem gitu. Ya, Enak. betul. Tetap di tadi. Saya tuh yang saya Pak. Dia make anh. Mau ingat saya.
Terus nih bakwannya yang tadi yang agak tipis gitu. Dia garing banget kayaknya. Nah. Wah, panas. Oh, ini bakwannya dia pakai udang kecil gitu ya? Tipis ya. Kecepe Ya. gitu? Ya. Udang kecepe namanya, kok di Medan ya namanya. Udang kecil-kecil gitu nah. Wangi. Kita cobain, ini es kacang hijaunya. Oh. Oh, sempat jam 7, jam 8 nanti udah saya. Mantap. Ini asli sari kacang hijau, masih terasa teksturnya gitu. Kacang hijau. Banyak, terlalu banyak es tadi lupa pesen jangan banyak es. Cendol juga mau coba lagi cendol? Tuan, cendol. Nggak kuat. Nggak kuat. Cendolnya? Nggak kuat. Belum lagi duret. Nah, ini lagi musim durian juga di Pontianak. Banyak banget duriannya. Yang kecil ini 30. Ini 35. Oh, agak besaran dikit 35. Ini yang paling gede. Ini yang paling gede Berapa nih? 120. 120. Hah? 80 dah. Hah? Ini durian mana ini? Wah, Balai Karangan. Balai Karangan. Pontianak juga. Pontianak. Ya ini enak yang satu ini. Ya ini ada pahitnya sedikit. Dagingnya lumayan tebal yang satu ini. Januari kita makan di sini dapat batang tarang punya. Ini bukan. Oh, yang paling terkenal dari batang tarang. Batang tarang. Kurang dikit. Ini Balai Karangan ini. Iya. Mau mangoy Februari lagi ya. Januari ngali sih tahu langsung. Ya. Rencananya nginap 2 malam di sini. Nah, ini kamar hotelnya, Hotel Haris Pontianak. Kita mulai dari toiletnya dulu. Seperti biasa nggak ya? Standar. Nah, di sini ada tempat gantungan baju. Ada dikasih sepasang sandal sekali pakai. Ini tempat bikin kopi, bikin teh di sini. Nah, ini. Di sini ada mini fridge juga, tapi nggak ada isinya, kosong. Ada safety box. Ya gitu aja sih. Dan ini tarif per malamnya 600 ribuan ya. 600 ribuan rupiah. Oke, ini kita dibawa ke hotel lokal di Pontianak, Hotel 95. Lihat-lihat di sini. Nah, ini foto Pontianak di tahun 70-an ya. Ya, 70 lebih itu. Oh. Foto jadul nih semuanya. Ini acara apa nih? Rame banget. Kantor gubernur. Oh, kantor gubernur. Nah, ini dengan Bapak siapa? Liu Wenchen. Liu Wenchen. Pemilik Hotel 95 ya. Oke, ini apa yang unik Pak di sini? Nah, coba masuk lihat. Ya, masuk kita lihat. Wah, emas semua nih. Emas asli ini semua. Emas asli ya, cuma warnanya ya. Kirain emas asli ini semua. Ini masuk dalam. Ini kenapa nih? Klosetnya pun emas. Ini klosetnya asli emas. Enggak lah. Di komponennya, di klosetnya. Klosetnya warna emas aja. Oh. Ini sini dari Cungkok. Oh, dari Ini Cungkok. Cungkok di Indonesia nggak ada. Oh, klosetnya emas juga. Liu Wenchen.
dengan Ko Steven. Nah, halo Ko, hanya ketemu juga teman Iya. online ya. Ya, masih dengan om-om yang tadi sore juga. Ya. Ini saya sangat bersyukur hari ini. Waduh, Karena bisa bertemu dengan idola saya. Aduh. Tak menyangka bisa ketemu dengan idola saya. Jangan gitu Pak. Rudi banyak idola. Ini kayak dining hall-nya gitu buat sarapan itu biasanya di sini. Halo. Ini lagi ngapain? Terus sana Sungai Kapuas ya? Itu bukan. Bukan ya? Oh ya ke sana iya. Oh sana iya. Lihat Sungai Kapuas. Kapuas. Oh. Nah, ini kapal itu yang Aha. jalan itu. Hahaha. Nah, itu nanti lewatin sini. Kapal-kapal yang indah itu. Oke. Jadi malam kayak ada cruise gitu, kapal itu Iya. jalan gitu ya? Iya. Oh, oke. Dia kapal biasa. Jadi bisa makan, jadi keliling Kapuas. Pemandangan. Brother Fight. Udah nonton dong, bagus ini filmnya. Oh ini bagus ya? Iya. Brother Fight. Dulu saya suka nonton film ini. Ben Setiawan. Cái đó có siêu linh mộng trổ. À. Xem này. Tại à? Ê, Dạ. Ngọc Anh. Mau menanya. Cái siêu linh mộng trổ. Dan soal bawahnya. Bruce Lee, film pertama Bruce Lee yang box office. Ah, ini filmnya. Oh penggemar film silat gitu ya, action. Wih. Ini tuh Pita punya David Chang. Ini susah loh ketemu kayak begini. Ya udah susah ketemu kayak gini. Tidung bocor di laut. Lawa, cita lawa. Bruce Lee. Ini makanan khas orang Teochew ya? Ya, Namanya kue cap. kecap. Iya. Dulu aku pernah ke kampungnya orang Teochew di China sana, di Suatao, Santo. Banyak yang jual tapi aku belum pernah cobain. Ya harus cobain. Malahan cobainnya di Pontianak. Iya. Jodoh. Soalnya di Pontianak banyak orang Teochew, seperti kayak udah kampung Teochew gitulah. Iya benar. Kalau bahasa Mandarin namanya kuo. Ya, kuo. Kuo itu berarti sesuatu yang terbuat dari beras. Tulisannya itu depannya dia ada mie. Jadi mie itu artinya beras. Banyak makanan khas Teochew yang terbuat dari tepung beras. Misalnya kue tiao, kuo tiao, itu dari sana juga awalnya ya. Nah, yang penting kok makanannya punya huruf kuo, dari tepung beras. Ini satu mangkuk ini ada daging babi, bakso babi, kulit tahu, dan ini ada kulit babi ya, kulit babi yang digoreng gitu. Ini non halal. Ini cara makannya seperti ini katanya. Ada telur puyuh. Ada telur puyuh juga di bawah. Iya. Oke. Nah ini yang aku bilang terbuat dari tepung berasnya. Yang putih-putih ini. Mirip kue tiao lah, tapi dia agak berlendir gitu dan tebel-tebel gitu. Hubungannya sambil ini. Teksturnya kayak makan tteokbokki. Oh iya. Korea tuh ya? Korea ya. Ya, ya. Kan rice cake sama juga. Tteokbokki dari tepung beras juga. Dan satu lagi ciri khas makanan Teochew, suka banget pakai bawang putih goreng. Kayak gini. Terus ini licin-licin banget kelihatannya. Dia kayak berlendir gitu dari tepung beras. Terus tambahin dagingnya ini, cocok sambal kalau suka pedas. Ini supnya gurih banget. Wangi. Makanan ini masih banyak yang jual nggak? Banyak. Masih banyak yang jual di Tapi Pontianak. yang beda cuma di ini Di isinya. isinya. Oh. Yang lain langsung campur. Oh. Tapi enggak
Ini harus request. Request daging. Nah, nggak ada bakso. Oke. Nah ini aku lagi di Jalan Gajah Mada, tapi udah malam banget, udah jam setengah 11 malam. Dan di belakang aku ada kedai kopi, udah jam segini masih rame banget. Itu masih banyak motor yang parkir di sana. Memang katanya di Pontianak banyak sekali kedai kopi. Katanya sih totalnya ada 1000 lebih kedai kopi di Pontianak. Ya, makasih Kak. Pisang 2 ya? 2 pakai topping Mbak. Toppingnya yang serikaya. Kayak Ya. 2 kayak. Kak bungkusin abang 12.000. 12.000 ya? Ini aku pesan pisang goreng dengan topping serikaya. Namanya pisang goreng Viva. Ini kelihatan topping serikayanya banyak banget. Ini tipikal pisang goreng Pontianak lah. Kulitnya juga crispy banget, pisangnya manis. Ini lokasinya di Jalan Gajah Mada, tepat di seberang restoran Gajah Mada. Biasanya pisang goreng buat jajanan sore ya. Tapi ini bukannya sampai malam-malam juga. Kalau nggak salah buka sampai jam 11 malam. Ini banyak yang masih nongkrong juga di sini. Oke, jadi segitu dulu buat vlog kali ini. Hari pertama di Pontianak. Masih banyak banget kuliner di Pontianak yang belum sempat aku cobain hari ini. Besok kita lanjut lagi. Jadi ditunggu episode selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.